Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, dimanapun seluruh kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi berada, saat ini kita masuk di dalam pertemuan ke-8, yang mana di pertemuan ke-8 ini akan membahas mengenai sengketa lingkungan hidup. Ya, untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi, silahkan dicatat bagian-bagian terpentingnya, dan nanti di forum diskusi silahkan berdiskusi mengenai materi kita pada hari ini mengenai sengketa lingkungan hidup. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sengketa lingkungan hidup itu merupakan sebuah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Jadi, sengketa lingkungan hidup ini dia terjadi antara dua orang atau lebih, baik dalam hal yang namanya perusahaan dengan masyarakat dan yang lainnya. Dalam hal ini, sengketa lingkungan hidup itu muncul sebagai perselisihan yang mana diakibatkan oleh tuntutan orang akan hak-hak mereka yang ditolak. Nah, oleh pihak lain. Jadi ada tuntutannya terhadap sengketa lingkungan hidup ini. Sengketa lingkungan hidup ini dapat terjadi baik dalam hal yang namanya dampak dari pembangunan ataupun perihal yang lainnya. Yang dimaksud dengan dua pihak atau lebih di dalam persengketaan lingkungan hidup itu, ini merupakan adalah pihak yang mana adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Nah, dalam hal ini disebut juga dengan pelaku, serta pihak korban ataupun pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Nah, sebagaimana yang kawan-kawan ketahui dari pertemuan satu mungkin sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, kita itu tunduk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau juga yang lazim disebut dengan yang namanya UU PPLH. Nah, di dalam hal ini ya, di dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Dasarnya adalah lihat di pasal 84 ayat 1 Undang-Undang PPLH. Jadi dia ada yang sifatnya adalah litigasi dan juga ada sifatnya adalah yang non litigasi. Nah, yang mana melalui pengadilan dapat dilakukan dengan jalur administratif, perdata maupun pidana. Jadi jalur yang pertama kali dilakukan di dalam penyelesaian hukum lingkungan itu adalah adanya jalur administrasi dulu. Ya, setelah ditemukan jalur administrasi baru terjadi yang namanya proses perdata dan juga pidana. Ya, nah sedangkan untuk di luar pengadilan itu dapat dilakukan dengan yang caranya negosiasi, mediasi, konsiliasi maupun arbitrase. Nah, dalam hal ini penyelesaian lingkungan hidup ataupun sengketa lingkungan hidup itu melalui pengadilan khususnya jalur perdata kurang disenangi oleh karena sering berlarut-larut proses penyelesaian perkara di pengadilannya. Jadi banyak sekali yang menyelesaikannya terlebih dahulu dari segi administratifnya. Namun di dalam beberapa kasus perdata yang diputuskan dalam pengadilan negeri biasanya dilempar ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Ini kebiasaan yang terjadi di negara kita. Nah, dari tingkat banding hingga kasasi disebabkan oleh tidak puasnya para pihak yang kalah atau putusan yang diterima. Ada kecenderungan orang-orang ini selalu mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum semata-mata untuk memenangkan perkara. Nah, di dalam hal ini pemerintahan telah mencanangkan sebuah program berkelanjutan atau sustainable development, ya, yaitu adanya sebuah pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan harus dipenuhi syarat-syaratnya, ya. Yang pertama adanya kelestarian lingkungan dan kedua dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, munculnya dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup adalah suatu realitas ataupun kenyataan bahwa saat ini pembangunan yang dilakukan itu tidak lagi memperhatikan aspek lingkungan hidup, yang mana ini menimbulkan penurunan kualitas lingkungan hidup, yang mana dampak negatifnya kawan-kawan mahasiswa terhadap komponen lingkungan dapat berupa gangguan terhadap kualitas air, udara, tanah, kenyamanan dan juga sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa mengenai sengketa hukum lingkungan ini tidaklah sangat simpel kawan-kawan, ya. Nah, apalagi sekarang kita ketahui sengketa hukum lingkungan ini dia sangat berlarut-larut di negara kita ini. Nah, di dalam itu juga adanya pembangunan
tidak lagi memperhatikan yang namanya daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga terjadi faktor-faktor ataupun terjadi kualitas yang sangat menurun di dalam lingkungan kita hidup kita saat ini. Nah, itu merupakan sebuah disclaimer ataupun pengantar dalam mata kuliah kita mengenai sengketa hukum lingkungan ini. Ya, nah selanjutnya lingkungan hidup adalah sebuah pengertian dan sebuah ekologi yang tidak mengenai batas wilayah, baik wilayah maupun dari segi administratifnya. Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang dan juga pengelolaannya. Nah, jika kita lihat secara hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia, yang mana itu adalah untuk melakukan hak kedaulatan dan hak berdaulat di dalam yurisdiksinya. Lingkungan hidup sendiri di Indonesia memiliki nilai yang sangat berharga sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan masyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Nah, maka dari itu, di dalam penyelesaian atau pengelolaan lingkungan hidup, ya, harus kita perhatikan aspek sosialnya, aspek budaya, aspek ekonomi, aspek geografis, dan juga dengan corak ragam yang berbeda yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu lebih bernilai lagi, kawan-kawan mahasiswa. Nah, maka dari itu, ya, pengertian sendiri dari sumber ataupun pencemaran perairan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini sangat mendalam, ya. Jadi kalau pencemaran itu ada air, udara dan juga darat. Kalau dia secara air, dia ada lagi nanti di pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 UU PPLH, ya. Nah, dalam hal ini kita harus menyadari bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu seperti di awal tadi saya sampaikan, dia ada 3 ranah, ya. Ranah yang pertama adalah administrasi, ranah yang kedua adalah perdata, dan ranah yang ketiga itu adalah ranah pidana. Yang mana masing-masing dari ranah ini, ya, dia menempati substansi penyelesaian yang sangat tinggi sendiri, ya. Nah, saya rasa untuk administratif itu sudah sangat kita ketahui, ya. Nah, jadi di dalam hal ini administrasi ataupun perdata dan juga pidana itu harus melihat bagaimana keseimbangan di antara pengaturan hukum lingkungan dan juga mengenai daya dukung dan daya tampung terhadap lingkungan hidup yang ada di Indonesia saat ini. Nah, maka dari itu berdasarkan kepada 3 cara penyelesaian sengketa hukum lingkungan ini, kita harus memahami bahwa aspek administrasi itu merupakan aspek yang sangat awal harus dilakukan. Namun di dalam perjalanannya terdapat hambatan di dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, ya. Kalau di pengadilan sistematisnya sudah jelas tadi, ya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah adanya hambatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Nah, di dalam hal ini dapat kawan-kawan lihat di dalam pasal 85 UU PPLH yang mana ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui jasa mediator dan atau arbiter, ya. Jadi ada mediator dan juga arbiter di dalam hal yang namanya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Nah, sementara itu kalau kawan-kawan lihat di pasal 86-nya dijelaskan bahwa penyediaan jasa dapat dibentuk oleh masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah yang bersifat bebas dan tidak memihak. Oke? Jadi adanya kebebasan dan tidak memihak dari arbitrase ataupun mediator tersebut, ya, baik oleh pemerintah dan atau masyarakat. Salah satu contohnya seperti ini. Adanya sebuah media yang berkembang saat ini di Indonesia lah, kita sebut tidak menyebutkan medianya apa. Namun dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan adalah melalui media alternatif disputes resolution, ya. Nah, yang mana ini meliputi proses legitasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, pencarian fakta dan juga arbitrase. Nah, ini merupakan rangkaian yang memang tidak bisa kita lewatkan dalam sebuah penegakan hukum lingkungan. Nah, seiring dengan berkembangnya hukum lingkungan di Indonesia, ya, ini dipergunakan juga azas yang namanya azas strict liability dan juga adanya azas pembuktian terbalik di dalam hukum lingkungan itu, yang mana di dalam 2 azas ini penegakan hukum lingkungan dalam hal yang namanya pencemaran atau perusakan lingkungan ini harus bertanggung jawab
terhadap sebuah perbuatannya seketika pada saat terjadinya pencemaran ataupun perusakan lingkungan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan. Ya, jadi di dalam dua azas ini, azas strict dan liberality dan juga azas pembuktian terbalik, ini seseorang itu sudah dinyatakan bersalah tanpa adanya pembuktian, dan orang tersebut ataupun perusahaan tersebut wajib melakukan ganti rugi ataupun perbaikan kembali ekosistem lingkungan. Itu yang paling berat menurut saya, ya. Nah, selain itu juga beban di dalam pembuktian diletakkan pada pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, baik itu tergugat, ya. Ia wajib membuktikan bahwa dia tidak dapat dipersalahkan atas kerugian yang terjadi, yang mana kesalahan ini dianggap ada kecuali tergugat dapat membuktikan sebaliknya, ya. Nah, selanjutnya di dalam penegakan hukum lingkungan itu, ya, terdapat beberapa upaya yang mengajukan ganti kerugian terhadap pencemaran lingkungan masih ditemukan di dalam beberapa kendala, ya. Adapun kendala tersebut, yang pertama mungkin dapat saya jabarkan bahwa yang pertama, walaupun telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, tapi dalam pelaksanaannya masih banyak sekali yang mengalami hambatan-hambatan. Untuk itu, dalam hal untuk mencapai prinsip-prinsip penyelenggaraan sengketa, terutama menyangkut nominal dan juga bentuk ganti rugi, dari sekian banyak peraturan yang ada di Indonesia, belum terlihat secara jelas kriteria dan juga tata cara perhitungan ganti rugi secara komprehensif dan juga aspiratif. Nah, untuk itu kita harus mempunyai sebuah payung hukum yang kuat, ya. Apalagi sekarang banyak sekali undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup, ya. Nah, dalam hal ini maka perlu diperhatikan bahwa adanya pendapat ataupun perbedaan pandangan para pihak, maka diperlukan sebuah kajian ilmiah yang mana sifatnya adalah adanya pendapat ahli untuk meyakinkan para pihak tentang keadaan sebenarnya, ya. Itu adalah permasalahan pertama. Nah, permasalahan kedua adalah sulitnya penegakan hukum administrasi dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, apalagi saat ini dihadapkan dengan keputusan administrasi yang berupa pencabutan izin usaha yang berdampak secara sosiologis maupun ekonomis, dan juga dapat menimbulkan desakan dari masyarakat. Ataupun kalau kita lihat ada juga lembaga-lembaga yang memang dia menyoroti dalam hal yang namanya lingkungan hidup, seperti adanya LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat. Saat ini banyak sekali LSM yang memang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Nah, LSM ini dia dapat mengajukan kasus pencemaran dan juga perusakan di sidang maupun pengadilan. Dalam hal ini, ya, kita harus melihat bahwa unsur dari penegakan hukum administrasi ataupun penegakan terhadap sengketa lingkungan hidup itu diatur pula dalam pasal 183 sampai dengan pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, silakan buka pasal 183 sampai dengan pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang mana di dalam azas pembuktiannya tindak pidana lingkungan digunakan sebuah pendekatan masalah lingkungan yang bersifat komprehensif. Untuk itu dituntut kemampuan untuk menerjemahkan fakta menurut ilmu pengetahuan menjadi fakta hukum, ya. Jadi fakta dari ilmu pengetahuan ataupun fakta yang terjadi di sebuah persidangan itu harus dapat diterjemahkan oleh hakim menjadi fakta hukum, sehingga tidak ada yang dirugikan terhadap pencemaran lingkungan hidup ini. Nah, karena itu sebuah pembuktian tindak pidana lingkungan di dalam hal yang namanya pengadilan hukum lingkungan ini, ya, yang maksudnya ke dalam pengadilan negeri, yang mana biasanya dilimpahkan kepada pengadilan yang lebih tinggi. Ini didominasi oleh keterangan ahli dan juga analisis laboratoris, ya, ataupun analisis labor, ya, yang mana itu harus didukung oleh alat bukti lainnya. Nah, permasalahan akan timbul apabila seorang hakim meragukan hasil dari analisis laboratorium atas sampel dari unsur lingkungan yang tercemar. Ya, jadi sebuah argumentasi hukum di dalam pembuktian hukum lingkungan itu harus dapat meyakinkan hakim dengan baik. Nah, dengan adanya pembuktian yang baik ini, maka hakim akan memerintah penelitian ulang yang kemungkinan hasilnya akan dapat berbeda apabila hakim menganggap kesaksian ini tidak
sesuai ataupun belum ditemukan kebenarannya. Nah, adapun perbedaan yang terjadi ini ya antara lain karena satu mungkin adanya faktor alam. Kedua, tercemarnya lingkungan hidup itu dapat diukur dengan alat-alat tertentu dalam yang namanya laboratorium ya. Nah, upaya yang ketiga itu dalam hal yang namanya lemahnya penegakan penyelesaian sengketa lingkungan adalah masih belum optimalnya peran dari Badan Lingkungan Hidup ya. Kalau di daerah itu namanya DLH, Dinas Lingkungan Hidup, sebagai institusi pengendali dampak lingkungan. Nah, hal ini dikarenakan peran tersebut secara hukum masih melekat pada instansi-instansi sektoral saja. Ya, nah, yang problematika keempatnya adalah di dalam musyawarah penyelesaian sengketa yang menjadi hambatan adalah perbedaan pandangan antara pencemaran dan penuntut, di mana pihak pencemaran berpendapat bahwa atasnya prosedur sementara terhadap yang namanya kebiasaan dalam masyarakat sehingga nilai tuntutan juga kerugian ini berbeda sekali. Nah, maka adapun kesimpulan yang dapat saya berikan adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara non litigasi dapat dilakukan dengan mekanisme menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Silahkan kawan-kawan buka Undang-Undang Nomor 30 yang mana alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan juga penilaian ahli. Ini merupakan alternatif ya di dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan baik dalam namanya pengadilan maupun di luar pengadilan, litigasi ataupun non litigasi ya. Nah, dalam hal ini penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan masih banyak mengalami hambatan untuk mencapai prinsip-prinsip dalam hal namanya penyelesaian sengketa, terutama yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan yang namanya nominal dan bentuk ganti rugi dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa. Oke, kawan-kawan mahasiswa, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.